Satu kalimat dari Oki bikin suasana di agak lain langsung berubah. Banyak yang bilang ini pamer kesombongan. Tapi, benarkah begitu? Simak videonya sampai selesai. Ada temanku nama Valen, dia bilang, Oki kau ini so ada lucumu di internal. Karena tidak kentara, karena hanya orang-orang sebagian yang tahu, hanya teman akrab sekali. Bisa kau itu open mic di sini. Datang saya open mic, Bang. Open mic pertama itu Jumat Nongiri malam Sabtu. Jumat Nongiri? Iya, malam Sabtu. Komik sebelumnya di-heckling sama supir-supir rental yang nonton. Saya baru open mic, yang heckling itu samainkan karena jam terbang panggung ceramah tadi. Itu dia. Jadi akhirnya teman-teman yang kayak sadar, wih ada yang cahaya baru nih. Karena saya sudah modal ceramah Bang Boris. Iya. Jadi kalau baladin ini dorang saya bisa mainkan. Udah bisa ya, ngelawan heckling itu sudah bisa ngebalikin. Iya. Gampang. Tinggal menyanyi Arman Maulana perdamaian bisa saja yang kalau sudah lupa materi bisa, masa yang begini tidak. Karena dari 2009 sudah begitu saya. Iya, berarti di malam itu, di momen pertama kali kau naik open mic, kau balikkan pasti nge-heckling lagi kau dong yang supir-supir rental itu. Iya. Kau balikkan itu. Balik lagi sampai dorang ketawa, terhibur dorang. Karena komedi ini kan apalagi kalau bukan bakas hibur orang kan. Betul. Iya. Berarti malam itu Oki Daeng Mabode pecah sekali. Pecah sekali. Dalam keadaan hujan waktu itu, hujan deras, tapi tak tutup suara hujan. Minta maaf. Sampai suara hujan aja kalah dengan suara tawa dari dalam ketika Oki perform. Iya. Dan juga saya belum dikasih masuk di grup WhatsApp tapi waktu itu karena tidak sembarang pertama open mic. Iya, karena takut juga. Ada kan beberapa komik baru satu kali sudah hilang karena tidak ngebom tuh, tidak semua orang praktis kan. Iya. Jadi nggak semua orang baru pertama kali langsung 100% ya. Iya. Bisa menanggulangi ini. Hecklingnya rental tidak semua itu Bang. Tidak bisa semua itu. Jadi saya bisa akhirnya itu Bang malam Sabtu. Hari Minggu Mongol datang bintang tamu di Untak Pertamina Ghost to Campus. Mongol datang. Saya cuman kenal di komunitas itu namanya Pak Isal. Dan yang lain-lainnya belum akrab. Pak Isal WA pribadi karena belum di grup. Oke, sini datang nonton ada Mongol. Sekalian belajar stand up itu begini. Itu baru pertama. Pigi saya, Bang Boris skuter sayang. Pigi saya mau nonton Mongol Pertamina Ghost to Campus. Auditorium karena gratis yang nonton 1000. Nah ini ada penggalangannya di YouTube ini. Di belakang panggung akhirnya saya itu kayak bangga senang melihat komik-komik ini karena Ical top sudah toh waktu itu di Palu. Jadi saya senang satu belakang panggung dan dia dikasih masuk Pak Isal, saya gabung berbaur di situ tapi belum akrab toh. Bang Mongol keluar, dia bikin gimmick. Sebelum saya tampil, siapa yang mau tampil? Angkat tangan saya. Kalau komik lain butuh. Ternyata ada orang jengkel saya. Nanti 2017 baru ada orang akui. Oke, ternyata waktu itu attitude buruk. Itu nanti dulu ya. Nanti dulu itu. Ini dulu. Sudah mau 40 menit masih yang fresh nih diceritain. Masih baru kali gabung. Mau tanya Siapa yang mau? Saya yang ke tangan. Semua itu hening karena ternyata zamannya kita dulu Abang Rasa toh untuk dapat panggung itu susah, beda kayak sekarang. Betul. Ya. Digital tidak sebegininya, TV tidak sebegininya. Spotlight kita butuh. Dari dulu saya butuh cahaya. Angkat tangan saya. Yang lain tanpa memikirkan perasaan orang lain, angkat aja. Saya pikir itu normal. Ternyata saya dicerita. Apa itu? Naik saya pecah lagi deh. Lagi-lagi jadi akrab dengan orang karena yang bisa mengatasi itu hanya prestasi tadi. Pelukan itu ya hanya dengan pembuktian, apalagi. Bayangkan baru 1 hari belum kenal komik. Tidak semua saya tahu ini yang di belakangin. Karena waktu open mic itu mereka semua nonton Rule of Three-nya Abdul di Palopo. Saya ingat the type. Tapi begitu dorang datang, siapa ini? Tiba-tiba angkat tangan. Mungkin dalam hatinya dorong, biar saja, supaya dia rasa, dia kira gampang stand up. Ternyata gampang. Ampun. Pertama, hari kedua semangat mencari sampai kelapa yang dicari itu sudah tidak ada lagi. Disinilah pidananya. Bagaimana kalau kita ambil saja 1-2 biji di setiap pohon, tidak terlalu kentara itu. Yang masih menggantung. Iya, itu sudah pidana. Tapi saya juga masih pakai hati, Bang. Jangan kau habiskan, orang mau panen. Iya. Di setiap, dan orang dengar saya.
Di setiap satu pohon ambil 2 ya. Kalau hilap sampai 3 saja. Jangan lewat karena orang punya, kasihan orang juga punya. Orang cuman hidup di situ juga. Gitu. Sampai terakhir sudah terkumpul ribuan, Bang. Kelapa. Mau hampir 1.000. Iya, Bang, karena kita orang 20 orang tiap hari selama 2 minggu. Untuk menuju turnamen itu, untuk beli sepatu dan beli baju. Hampir 1.000. Komplot. Iya. Akhirnya ini saja. Coconut haze. Tapi mudah-mudahan teman-teman ini zaman duluku saja. Ya. Tiba-tiba didapat sama, ada satu momen ada orang di sana, saya sebut namanya. Pas adegan saya pikul 8 biji depan, 8 biji belakang. Poin ini saya hantam kawali, sedangkan kelapa ini dan 16 biji ini bisa saya. Dilihat. Hei, dari mana kamu? Nongonjo. Kenapa warna hijau kelapanya? Harusnya agak kuning. Harusnya agak kuning. Coklat. Kelapa yang apa Jatuh namanya? sendiri, nongonjo. Kelapa nongonjo itu adalah kelapa tua yang jatuh. Itu hak milik semua umat. Dan itu warnanya coklat. Coklat. Dia kuning kalau nggak coklat Iya. gitu. 8 ini hijau. Hijau semua, hijau Yang bersih. coklat. 2 itu. 6 hijau segar. Hijau segar, Bang. Terus Viral di balai desa. Oke, dah yang mau boleh mencuri. Iya, tapi apakah bukan mencuri? Kalau di sana itu tidak jatuh pidana, tidak. Nah, itu lagi tidak tahu kenapa barete-rete untuk anak muda di sana jatuhnya itu bukan aib, Oke. bukan hal yang kayak kau mencuri barete-rete 10 biji kelapa dengan kau ambil pentil motornya orang, lebih dihakimi pentil motor. Kalau ini kayak sudah tradisi nakal, kau lengah petani salam. Iya. Kau ibaratnya begitu. Iya, iya. Kenapa Ini tidak? bukan kejahatan baru. Iya, Bu. bukan. Jadi bukan yang tabu sekali. Jadi Iya, iya. aibnya tidak terlalu aib, tapi bagi keluarga aku sangat aib karena bapakku itu setiap lebaran berkhutbah. No, apalagi mengenai tidak boleh mencuri. Tapi saya bilang papaku cuma 2 papa dalam setiap pohon. Bapaknya Bakuba, anaknya Barete-rete. Itulah yang bikin malu. Marah. Abang Pras telepon. Nanti dia marah nih. Iya, kalau penting. Oh, kalau dia marah kami nggak marah lagi podcast yang nggak telepon. Saya bingung ini mau sopan dan siapa dua-dua abang ini. Jangan. Saya bapak pamit tuh. Iya. Halo Bang Pras, saya sementara podcast tapi saya batabe angkat ini dan Bang Gegel. Lagi ambil cahaya Sumatera, Wil. Lagi ambil cahaya Sumatera Bangku, tapi saya takut kalau tidak angkat abang juga karena lagi momentumku ini. Oh ya sudah, sama angka lain aja, nggak usah sama saya. Terima kasih ya. Abang Pras. Baru Pak. Ya sudah, besok kau siang ke Tua Kreasi ya. Kalian sama Ali berarti ya, saya titip ya. Ya nanti hubungi dia dan saya hubungi saya cepat. Iya Pak. Baiklah. Maaf ya teman-teman agak lain ini. Santai, Pras. Mantap, Assalamualaikum. Salam. Rezeki lagi. Nah, itu dia. Momen yang sedang ramai diperbincangkan. Menurut kalian, apakah ucapan Oki memang terkesan pamer dan sombong? Atau sebenarnya hanya candaan yang disalahartikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap saling menghargai. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia komedi dan podcast Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.